Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal mau coba minyak goreng, sebaiknya tanya-tanya dulu ya. Karena ya mungkin kalau di channel lain lihat ada yang pakai 100% di motor, ada yang pakai 100% di mobil. Kalau menurut penulis sih 100% kalau minyak goreng itu terlalu encer. Terlalu encer karena ya kebutuhan kekentalan mesin motor, apalagi ya motor. Kalau mobil itu masih bisa toleransi, terutama untuk motor. Itu untuk kalau cuaca panas butuhnya 20W50. Ketika minyak goreng ditambahkan ke oli, efek samping yang terjadi adalah olinya jadi makin encer. Jadi mungkin kalau lihat jurnal-jurnal gitu ya, disebut viscosity index oli minyak goreng itu tinggi. Tinggi. Dia kekentalannya tetap stabil, tapi masalahnya kekentalannya sendiri itu termasuk yang encer. Kira-kira setara 0W16 ya. Berapa? Sekitar 8 CST ya. 7 CST, 7 sampai 8 CST. Kira-kira sama dengan oli samping kekentalannya. Kalau oli mobil ya 0W16. Jadi kalau terlalu banyak, efeknya adalah oli itu encer. Kalau encer, banyak suara di mesin yang bakal kedengar, terutama dari klep ya, dari rantai ketengnya kayak gitu. Jadi suara derik, suara tak, suara kelotakan lah jadi lebih terdengar. Suara gesekan antara piston dan silinder jadi halus, karena ya film strength minyak goreng tinggi. Tapi suara kelotakan itu ya beberapa orang merasa itu mengganggu. Jadi kalau untuk kita, minyak goreng itu lebih cocok jadi aditif aja untuk nambah kemampuan dari olinya. Jadi nggak bisa lah, janganlah dipakai 100%. Kalau untuk mobil, ya mobil kan masalahnya beda ya. Komponen mobil itu dari sisi harga aja udah jelas lebih mahal daripada partnya motor. Untuk ukuran yang sama harganya lebih mahal. Kok bisa? Ya karena mobil mesinnya itu sudah pakai teknologi coating yang ditingkatkan sehingga bisa tahan terhadap oli encer. Jadi mobil bisa tahan terhadap oli encer itu tidak hanya dari sisi misalnya cara nyemprot olinya, cara mengalirkan olinya, tapi juga dari part-partnya dibuat bisa lebih tahan gesekan. Dikasih yang namanya solid lubrikan, pelumas padat yang walau mobil jalan tanpa oli pun masih ausnya nggak parah-parah amat. Karena memang ya standar sekarang PAO makin jarang, bahan cuma grup 2, tapi dipaksa untuk bisa encer.
dari pabrikan sendiri ya pingin mencari untung juga. Gimana caranya oli terkesan oke sama pemakainya, tapi bahannya nggak mahal-mahal. Nah, selain dari bahan minyak gorengnya ya, bahan olinya sendiri juga sangat berperan. Jadi walau mungkin memang minyak goreng itu meningkatkan kemampuan oli, kalau oli yang dipakai jelek ya nggak mungkin hasilnya bisa bagus, nggak mungkin hasilnya bisa oke. Harus oke juga olinya. Oli yang apa? Masalah pada oli yang sangat mempengaruhi kemampuan dari oli itu ya aditif, penambah viscosity index. Jadi additive viscosity index itu sudah dikenal di dunia industri, itu mengurangi shear stability, mengurangi ketahanan terhadap kocokan, terhadap putaran mesin yang tinggi. Kalau di mobil nggak terlalu masalah, karena ya RPM-nya mobil berapa sih? Kalau berkendara biasanya paling ya 3000 RPM yang sering dipakai. Jarang banget orang memanfaatkan sampai 5000 atau 6000 RPM. Tapi motor, wah, kecepatan 40 aja sudah 6000 RPM. Padahal jalan 40. Belum kalau jalan 60, 80, makin parah. Oleh karena itu motor itu aslinya butuh oli yang tanpa viscosity index improver. Jadi oli single grade itu ya yang cocoknya untuk motor. Cuma karena pabrikan itu ya nggak semua kan, nggak semua orang itu tinggal di Indonesia. Banyak yang tinggal luar negeri yang suhunya butuh sangat dingin. Nah, kalau sudah sangat dingin seperti itu, ya oli yang lebih cocok yang oli multigrade. Tapi dengan konsekuensi mengurangi daya tahan terhadap suhu panas. Ya bagaimanapun juga Indonesia kan baru nomor 3 ya. Nomor 1 itu Cina, nomor 2 India untuk pasar motor. Namanya pasar motor terbesar ya, akhirnya rekomendasi banyak lari ke pasar terbesar. Yang terutama sih oli multigrade ya yang bikin cepat encer. Tapi ada juga yang karena merek. Walau sama-sama 15W50, sama-sama 20W50, sama-sama 5W50, kemampuan antara oli beda-beda. Sama-sama ngaku full sintetik, itu tetap bisa beda jauh bahkan. Jadi ya penulis ngerasakan yang kayak terakhir oli FK 5W50, oli Amsoil 5W50, itu bisa lebih stabil daripada oli kayak misalnya Adnoc 20W50, PTT 20W50, mobil super 20W50, Motul Multipower 20W50. Padahal yang satunya 5W50, satunya 20W50. Kok bisa gitu? Karena bahan olinya beda. Amsoil yang penulis coba kebetulan masih ada PAU-nya. Oli FK yang penulis coba jelas oli PAU, ditulisi nangkut oli PAU.
itu oli full sintetik murni. Nggak bisa disamakan dengan oli yang nulis full sintetik tapi nggak nulis PAU. Beda ya. Oli Redline juga, oli Redline itu penulis cukup kecewa ya, karena walau memang senyap banget, tapi ketahanan kekentalan kalau dipakai di motor kurang baik. Oli sintetik polyol ester. Polyol ester ya, bukan PAU ya. Polyol ester itu ester, mungkin beda ya. Ester yang dipakai itu kurang tahan terhadap kocokan. Rasanya sudah kayak pakai minyak goreng yang lebih kental, cuma masalahnya yaitu share stability-nya kurang. Ya nggak bisa protes juga sih, karena bahkan minyak goreng pun ya beda merek, beda kemampuan. Jadi minyak goreng itu nggak sama. Kan biasanya penulis rekomendasi yang 2 kali penyulingan gitu ya, yang kemasan dijual di supermarket. Itu kemampuannya nggak sama. Sama-sama 2 kali penyulingan, kemampuannya nggak sama. Kenapa kok bisa gitu? Karena proses produksinya beda. Jadi jangan samakan. Walau tulisannya sama-sama penyulingan, itu bukan berarti disaring pakai saringan apa kok teh atau kopi 2 kali, itu enggak. Itu bukan sekedar disaring biasa, tapi ada kayak misalnya proses produksi pakai mesin gede, dipanasi, sublimasi, macam-macam. Pakai proses fisika ya. Jadi pakai apa? Ya apa ya? Penulis sendiri masih belum nemu proses produksinya gimana. Mungkin apa? Kalau pingin seperti itu ya ke universitas terus nyari tugas akhir yang menjelaskan proses produksi pabrik minyak goreng. Diapakan aja palm oilnya itu. Proses produksinya ya mestinya macam-macam. Untuk menghasilkan sama-sama minyak goreng, menghasilkan istilah RBD palm oil itu caranya beda-beda. Jadi mungkin ada yang menyebut 3 kali penyaringan, 10 kali penyaringan. Kita ya nggak bisa langsung nyebut kalau 3 kali itu lebih bagus, 10 kali itu lebih bagus, karena itu tergantung dari caranya. Caranya itu ada yang efisien, ada yang kejar efisiensi, ada yang kejar kualitas, ada yang kejar kandungan tertentu gitu ya. Jadi proses produksi itu macam-macam. Maaf kalau kurang jelas ya, tapi yang namanya pemrosesan minyak goreng tuh yang jelas beda-beda caranya. Kalau caranya beda, ya hasilnya beda. Kita nggak bicara soal berapa kali, tapi dari metodenya. Ya kayak oli mesin lah. Oli mesin itu ada grup 1, grup 2, grup 3. Itu kan ngomong soal caranya. Oli grup 1 itu adalah oli yang diproses pakai cara solvent refined. Oli grup 2 disebut dengan proses yang namanya hydrotreated. Yang ketiga ada yang namanya hydrocracked. Itu metodenya sama-sama solvent refined,
kualitas produk bisa beda-beda karena caranya beda, terus bahannya juga beda. Bahannya itu loh bisa beda juga. Jadi ya apa ya, kualitas itu bisa sangat bervariasi walau namanya sama-sama grup 2, kualitas juga bisa beda-beda. Sama-sama grup 3, kualitas beda-beda karena bahan bisa beda. Misalnya, oh yang ini dari sumber minyak ini, oh yang ini dari sumber minyak ini. Kan dari sumber minyak aja ada yang, oh ini bagus karena ininya banyak, oh ini bagus karena yang lain lagi banyak ini, atau misalnya kandungan sulfurnya sedikit, itu kan ada ya. Nah jadinya beda minyak goreng, beda merek minyak goreng, itu beda efeknya. Sama lah dengan oli mesin ya, merek beda, hasil juga bisa beda. Mungkin ada yang ngomong resep sama, lalu sama, mungkin ya dari sekian banyak oli mesin ada yang memang ngeplek sama. Tapi selama ini penulis merasa banyak juga bedanya. Walau pabriknya sama pun penulis ngerasakan beda. Apa sih yang sama? Lupa. Pabriknya sama, rasanya beda. Apa ya? Wis lupa wis. Kalau yang dari Pertamina itu juga udah jelas beda kan, antara Enduro dan apa jenenge Prima XP. Terus apa maneh dengan Fastron itu kan beda-beda, padahal bahannya mirip-mirip. Kalau yang misalnya kayak TMO, Toyota Motor Oil, ya nggak bisa disebut ya, karena TMO kan rebranding ya. Jadi maksudnya produksi Pertamina terus dikemas ulang, ditulisi Toyota Motor Oil, kan kelihatan di belakangnya buatan Toyota. Ada juga yang buatan Idemitsu gitu kan. Yang jelas balik lagi ke topik ya, nyampur pertama jangan ya jangan banyak-banyak lah ya, 10% aja dulu, takutnya nanti kalau banyak terlalu encer. Terus olinya juga ya baiknya ganti juga, tapi misalnya ingin membandingkan efek minyak goreng ya silahkan lah, coba 10% dulu. Rasanya apa sih pakai campuran minyak goreng itu. Nah, kalau sudah ngerasakan ya, pakai mulai dari ganti oli misalnya, udah ngerasakan, wes sekarang coba oli lain lah, oli lain yang biasa direkomendasi, misalnya Mesran SAE40, atau kalau misalnya sulit dapat Mesran SAE40, Meditran S SAE40. Rasanya ya apa ini? Jadi tinggal dicoba lah. 10% itu jumlah yang menurut penulis pas untuk percobaan pertama. Dulu sering ngomong 5%, tapi ternyata terbukti pakai 10% pun aman. Ada yang langsung pertama 20%, tapi menurut penulis enaknya 10% dulu lah. 10%. Soalnya kalau 20% itu sudah cukup banyak perubahan kekentalannya.
Kalau 10% masih bisa belum turun grade, jadi penurunannya nggak banyak ya. Jadi 10 kali 8 CST ya, jadi kekentalan KV 100 minyak goreng antara 7 sampai 8 kan, kita pakai 8 CST kali 0,1 0,8 CST. Terus kekentalan oli mesinnya kalau SAE 20W50 KV 100 nya itu antara piro 16,5 sampai sembuh, anggap aja kira-kira kita pakai 18 lah. 18 kali 0,9 dikurangi 10%. 10% ini 18 CST 1,8. Ketemu 18 kurangi 1,8 berapa? Piro? 17 terus 16,2 terus ditambah yang hasil penghitungan tadi tambah 0,8 jadi 17 CST. Jadi oli SAE 20W50 yang 18 CST ketika dicampuri 10% minyak goreng jadinya adalah 17 CST. Artinya masih belum turun grade, masih 20W50. Hasilnya beda kalau misalnya 20%. Kalau 20% berarti 8 kali 0,2 jadi 1,8 1,6. Terus yang olinya sendiri 18 kali 0,8 piro ya Bu? 18 ada dikurangi 3,6. Tadi ada ketemu 1,6 ya. 3,6 dikurangi 1,6 ketemu 2. Berarti 18 CST kurangi 2 jadi 16 CST. Jadi kalau misalnya 10% oli 18 CST itu akan jadi 17 CST. Kalau pakai 20% itu jadinya adalah 16 CST. 16 CST kalau nggak salah sudah turun grade jadi SAE 10W40. Jadi kira-kira seperti itu ya kalau ingin kalkulasi. Oleh karena itu penulis ya rekomendasi awal ya 10% dulu. 10% karena ya biar nggak turun banyak lah ya. Dan pakai 10% itu sudah sangat terasa ya efeknya ya kalau ditambahi campuran minyak goreng. Apalagi kalau mulai dari awal pakainya. Ya wis lah itu dulu. Yang penting kalau coba-coba tanya-tanya dulu, karena ya kalau terlalu banyak nggak bagus. Merek minyak gorengnya pun kalau bisa tanya-tanya dulu, karena nggak semua minyak goreng itu sama. Oh iya, merek yang direkomendasi untuk sementara ini ya yang penulis sudah coba bagus adalah Bimoli dan Kunci Mas. Kalau Vilma penulis sudah lupa, terlalu lama nyobanya dulu. Penulis juga nggak bandingkan dari sisi panggang oli. Mungkin ada yang bilang merek apa jenenge Sunko ya.
penulis Mbak Sunko lupa. Tapi dari uji panggang oli jelas bahwa oli tropikal itu kemampuan daya tahan panasnya itu kalah sama bimoli. Jadi tropikal itu bakal menguap lebih dulu daripada bimoli. Yang setara dengan bimoli itu kunci mas yang sudah penulis coba. Jadi rekomendasi penulis itu adalah bimoli dan kunci mas. Dan karena oli Vilma itu sama dengan kunci mas pabriknya, ya penulis rekomendasi juga Vilma. Kalau ada pabrik oli yang pabrikannya sama dengan bimoli, ya penulis persilahkan coba juga oli ya yang satu pabrik dengan bimoli. Apa lagi? Ya wis itu saja ya. Ya kalau misalnya pertama pakai campuran minyak goreng, sebaiknya perhatikan kemampuan oli, karena bisa jadi olinya bakal cepet hitam ya, karena kerak mesinnya jadi turun semua. Kerak mesinnya jadi apa jenenge, rontok karena luntur oleh minyak goreng. Karena minyak goreng itu kemampuan pelarutannya kuat. Ya wes begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.